Ya, dan sudah hadir untuk membahas bedah editorial pagi ini anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Selamat pagi Mas Abdul. Pagi, Iya, ini kita melihat rakyat sudah mulai berani untuk bertindak atau main hakim sendiri. Iya. Fenomena apa yang menurut Anda terjadi ini sebenarnya? Sebetulnya paling tidak ada dua hal ya yang bisa kita lihat dari peristiwa ini. Satu memang ya apapun bahwa ini merupakan sebuah kesalahan. Karena main hakim sendiri tentu saja di negara yang disebut sebagai negara hukum, maka itu tidak dibenarkan dengan alasan apapun ya. Dengan alasan apapun. Menghormati hukum itu wajib di dalam sebuah negara hukum. Tetapi pada sisi yang lain, hal yang kedua yang bisa kita lihat ini adalah potret dari kemuakan masyarakat terhadap koruptor, terhadap tingkah laku korupsi, apalagi yang korupsi ini adalah penegak hukum yang diduga melakukan korupsi ini adalah penegak hukum. Nah, mereka yang berada di benteng paling akhir sebagai penyelamat, katakanlah begitu, di negeri ini, tetapi kemudian dia meletakkan posisinya sebagai pihak yang bisa dibeli, pihak yang sangat mudah untuk dibeli. Karena itu kemudian masyarakat muak, dan itu pula kan yang kemudian menjadi alasan dari Dedi yang kemudian membacok Jaksa Sistoyo ini. Jadi dari dua hal itu menunjukkan bahwa problem korupsi di Indonesia ini masih sangat-sangat susah untuk diberantas. Apalagi mafia di peradilan. Problem hukum dan mafia di peradilan. Paling tidak kan ada tiga hal. Kalau kita mau memperbaiki hukum itu paling tidak ada tiga. Harus menyentuh tiga hal. Struktur hukum, satu. Yang kedua itu adalah substansi hukum. Dan yang ketiga itu adalah budaya hukum. Nah, selama ini apa yang dilakukan terhadap penegak hukum itu baru pada level struktur hukum. Baru ada jaksa yang dibawa ke pengadilan, ada hakim yang diadili. Tetapi belum menyentuh substansi. Apa substansinya itu? Substansinya adalah keadilan. Keadilan bagi masyarakat. Keadilan bagi publik yang mencari keadilan di mata hukum. Ya, kita lihat saksikan beberapa waktu yang lalu, pekan lalu tepatnya, Hakim Syarifuddin yang dituntut oleh jaksa 20 tahun, oleh hakim hanya divonis 4 tahun. Itu luar biasa. Padahal lazimnya minimal hukuman atau vonis itu sepertiga dari tuntutan jaksa. 20 tahun, paling tidak sepertiganya, paling tidak 7 tahun. Tetapi ini 4 tahun. Sudah begitu, barang bukti yang berupa uang-uang asing dikembalikan lagi kan. Artinya senilai 2,5 miliar ya, dengan alasan tidak ada dakwaan. Nah, gambaran yang sangat telanjang dari praktik korup semacam ini atau praktik jomplangnya keadilan ini membuat masyarakat frustrasi. Karena apa? Karena mereka tidak melihat ada yang bisa diandalkan dari hukum di Republik ini. Berkali-kali para pejabat publik, para penegak hukum mengatakan bahwa ayo kita berantas korupsi bersama-sama. Ayo kita perangi mafia hukum. Ayo kita perangi mafia peradilan. Mari kita menuju negara yang bersih dan sebagainya. Panggung-panggung pidato sudah sangat banyak. Tetapi aksi di lapangan masih saja kedodoran. Itu artinya apa? Tidak ada otentisitas. Tidak ada satunya kata dengan perbuatan. Apa yang dikatakan itu tidak selalu harus dilakukan. Nah, ini yang membuat kemudian masyarakat makin frustasi antara ekspektasi yang sangat tinggi, dia diberikan harapan-harapan, tetapi kemudian harapan itu tidak kunjung terbukti. Yang ada itu malah hukum berjalan dengan logika yang amat sesat. Yaitu apa? Mereka yang hanya mencuri sendal, mereka yang hanya mencuri kakao, dan mereka yang hanya mencuri buah-buahan, itu dihukum, dibawa ke proses pengadilan dan dinyatakan bersalah. Meskipun kemudian dia tidak dipenjara, katakanlah dia dihukum percobaan 1 tahun. Tetapi berapa sih nilainya sendal? Jadi ada logika yang sangat lucu dalam bangunan hukum kita ini. Jadi lebih tajam ke bawah daripada ke atas. Jelas, ya? Sangat jelas, sangat tampak. Dan berhari-hari publik menantikan sampai kapan hal ini akan berhenti. Lingkaran setan ini ternyata belum bisa diputus. Karena itu tadi, apa yang dilakukan baru menyentuh level yang paling dasar, yaitu struktur hukum. Belum
menyentuh level substansi, apalagi budaya hukum belum ada. Budaya menegakkan keadilan itu selalu saja masih kedodoran. Tapi sebenarnya apa sebaiknya yang harus dilakukan rakyat yang mungkin juga sudah mulai jenuh, mulai lelah melihat aksi dari para penegak hukum yang terkesan ringan, tidak bisa berbuat apa-apa? Masyarakat sebetulnya memiliki mekanisme ya. Kalau di dalam demokrasi tentu saja ya tidak memilih lagi partai politik atau ya, penyelenggara negara, pemerintah yang diduga melakukan korupsi itu, atau menjadi benteng atau menjadi penghela bagi praktek-praktek korup di pemilu berikutnya. Itu secara mekanisme wajar dalam demokrasi. Tapi bagaimana kalau semua partai terindikasi korupsi? Nah, itu persoalan juga. Bukan hanya partai, tapi kemudian hukum juga tidak kunjung tegak. Karena itu kan kemudian ya itu tadi, masyarakat memang harus memiliki kesabaran yang luar biasa. Apa yang disebut dengan kesabaran revolusioner, kira-kira begitu ya menurut EF. Kesabaran revolusioner kan berarti dia sabar, tapi dia terus berikhtiar. Dia terus menjalin aliansi, masyarakat harus banyak kemudian bergandengan tangan untuk memperbaiki, untuk membuat warning agar hal ini bisa diakhiri. Tetapi itu jelas tidak mudah. Karena apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diteriakkan, kemudian bahkan apa yang sudah dinyatakan dengan cara kekerasan pun, itu ternyata tidak kunjung efektif. Karena itu sebetulnya peran negara, peran pemerintah, peran penegak hukum, itu di sini sangat besar sekali di Indonesia. Mustahil sebuah perubahan akan terjadi dengan sangat cepat apabila juga tidak ada political will. Apabila tidak ada kehendak dari negara, kehendak dari pemangku kepentingan pemerintah untuk memberantas semua itu. Kehendak yang ditindaklanjuti dengan aksi. Perang yang benar-benar perang, bukan perang yang perang-perangan, kan begitu. Dan perang yang terjadi sejauh ini masih disebut sebagai perang-perangan. Dan kenyataannya di lapangan masih perang-perangan. Yang dihunus bukan pedang dalam pengertian sebenarnya, tapi pedang-pedangan. Gitu loh. Jadi pedang-pedangan untuk perang-perangan, kan begitu. Jadi ketika melakukan bertekad menghunus pedang itu harus betul-betul terlihat dan dirasakan oleh rakyat bahwa pedang yang dihunus itu adalah pedang yang benar, betul-betul pedang, dan dilakukan untuk perang yang benar-benar perang dan menghasilkan kemenangan dalam perang itu, atau setidak-tidaknya ada indikasi untuk menang, kan kira-kira begitu. Tetapi yang terjadi, masyarakat sampai hari ini dipertontonkan secara telanjang sebuah sirkulasi kotor, sebuah proses peredaran kotor dari praktik-praktik korup di ruang-ruang yang gelap, ruang-ruang lorong-lorong yang juga gelap, yang makin banyak, yang akhirnya seperti puzzle, terus seperti teka-teki. Rakyat diajak untuk terus-menerus menebak. Rakyat dilihat hanya disuguhi oleh tontonan-tontonan yang tidak lucu tentang bagaimana memberantas korupsi itu. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan hari-hari ini frustrasi sosial itu mencapai titik kulminasi. Bahkan kalau ini kemudian menjadi masif, ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Ya, kita tentu diharapkan itu terjadi ya. Kita masih akan lanjutkan perbincangan ini, Mas Abdul. Dan pemirsa, kami juga undang Anda untuk menyampaikan komentar, baik di telepon 021583022 atau melalui SMS di 0811 140 772. Bedah editorial akan kembali sesaat lagi.